Wow, so big. 1998. Toja. Wow, how much? Ini isinya ada 4. Ada 4. Ambil alat dulu. Wow, butterfly. White butterfly.
Oh ya. 来，请坐。妈咪，来，我的师傅，你的师傅，我的师傅来了。你的师傅是你的这个啊。Teman-teman, ini saya mau kenalin. Ini salah satu guru teh di Indonesia, Ibu Suwarni. Lagi bertamu ke tempat saya. Jadi hari ini beliau yang akan menyeduh teh buat kita dan teman-teman bisa ngeliat bagaimana cara menyeduh teh yang baik dan benar ya. Oke, silakan Ibu Suwarni. Ini tadi udah buka ya. Iya. Ini hari ini kita mau seduh ini Tapocha ini 500 gram dari tahun 1998. Dan dalam satu itong ini ada 4 biji yang seperti ini. Jadi berarti satu batang ini adalah 2 kilo, dalamnya ada 4. Nah, ini sebelumnya di videonya kita juga sudah ada tentang teh ini. Ayo kita sekarang coba kita mau lanjutin lagi seduh tehnya. Berarti ini pu'e salah satu jenis yang soucha yang teh Iya, tua ya. Yang teh tua, soucha. Bedanya apa ya Bu dengan teh yang loose leaf tea? Beda. Kalau loose leaf tea itu bisa kita lihat daunnya karena dulu waktu pengirimannya itu agak susah, makanya dibikinlah berbulat-bulat ini supaya untuk ekspor lebih gampang daripada kalau dia loose tea kan makan tempatnya banyak. Nah, ini salah satu tehnya itu ini sangat bersih sekali. Jadi tidak ada bahan baku yang tercampur di dalam, enggak. Jadi ini satu macam bahan baku. Ini bagus. Dan ini adalah dari Zhongcha. Dari perusahaan Zhongcha. Lalu ini ada Huang Yingnya. Ya. Berarti teman udah jelas ya. Ini kenapa tehnya suka di press seperti itu. Ada yang berbentuk seperti konde, ada yang berbentuk seperti bata, ada juga yang berbentuk seperti lempengan, kue, makanya disebut tea cake. Itu macem-macem. Ini bisa dilihat dengan hasil seduhannya ini. Warnanya terang, bersih, lalu di pinggirannya kayak seperti ada semacam ring warna orange, lalu berminyak. Nah, ini tandanya tehnya ini sudah tua, cukup tua. Ayo kita coba minum. Enak sekali ya rasanya. Licin, lalu di mulut itu seperti bersih ya. Jadi mulut kita itu kayak basah terus gitu, Iya. nggak kering. Ya, nggak kering, bersih. Aromanya juga lumayan enak, wangi ya. Ada sedikit aroma buah. Iya. Cangpei, saya. Iya, cantik. Cangpei. Enak sekali ya duduk di bawah pohon Ya. sambil minum teh. Bener. Lumayan. Ibu tahu nggak apa ini yang merah-merah Bu? Apa itu ya? Pohon jambu. Luar biasa, pohon jambunya lagi banyak. Ininya lagi mau panen, Panen, ya. sebentar lagi panen. Tuh. Jadi ini bunganya, ntar dia punya bunganya rontok, di dalamnya keluar buah jambu bold. Kebetulan mau panen nih. Jadi Bagus Ibu sekali. hoki sekali Bu, pas waktu panen. Iya, nanti saya datang lagi ya buat makan buahnya. Iya. Iya. Bagus Wah, sekali. suasananya bagus ya. Di luar taman kita ada meja kecil, bisa bersantai, menikmati dengan suasana di dalam pohon-pohon ya, kayak di dalam taman ya. Dengar suara burung-burung. Iya. Jadi bagus terasa sekali. harmoni sekali karena teh ini benar-benar sangat kental dan lekat sekali dengan harmoni. Ya, dengan minum teh ini kita terasa sekali keharmonisan, terasa sekali kerukunan. Ya, jadi dengan teh ini kita bisa bermeditasi juga. Iya, yang penting teh itu buat sehat. Salam sehat buat kita semua. Cing. Kalau ada sempat silahkan
hubungin kita bisa coba-coba teh Iya. di mana aja pun kita Betul. bisa coba. Bisa ngeteh bareng ya. Ya, bisa ngeteh bareng. Hubungin kami di sini. Tapi kenapa kalau loose leaf tea itu rasanya beda ya? Iya, terus itu biasanya dia cepet jadi dan dia juga cepet turun Oh. karena dia nggak ada yang mengikat. Makanya kalau kita simpen loose tea itu harus banyak. Kalau cuma dikit-dikit nggak bisa dibuat simpen. Kalau yang loose tea kan ada dua jenis, satu yang cook, satu yang raw. Nah, kalau yang raw, kalau bahan bakunya tidak bagus, itu tidak akan dijadikan raw. Oh. Nah, maupun yang cook. Jadi kalau yang loose tea itu bahan bakunya itu harus yang kualitinya yang high quality. Kalau bukan high quality nggak bisa. Apalagi yang sudah di blending itu nggak bisa dijadikan loose tea. Nggak Oh. bisa. Semuanya harus satu bahan baku. Nggak bisa. Jadi nggak bisa di mix ya? Nggak bisa di mix. Makanya orang jarang mau sekali jual yang loose, yang masih berupa daun itu orang jarang mau jual karena bahan bakunya itu selain udah susah dan harus high quality. Oh. Pasti value-nya harganya tinggi sekali ya, high quality. Iya. Makanya jarang sekali. Biasanya yang ada loose leaf itu kurang lebih 500 tahun punya pohon atau sampai dari 500 tahun ke atas kan. Kalau di bawah 500 tahun punya jarang orang mau jual karena bahan bakunya itu dapatnya dikit, lalu value-nya nggak tinggi. Kalau dengan pohon tua sekali, nah mereka masih dapat sesuatu lah gitu, benefitnya ada. Cukup jelas. Itulah kalau penyudut teh yang benar-benar sudah terlatih, bisa kita banyak sharing ilmu. Karena untuk khusus teh puo ini kita harus banyak sekali melihat dan banyak sekali mencicipi. Kalau kita sudah mencicipi, sering mencicipi, kita akan tahu teh mana yang bagus, teh mana yang benar-benar ada value-nya, teh mana yang berkualitas. Jadi untuk puo harus sering-sering melihat dan harus sering-sering mencicipi. Iya. Kalau kita sering lihat, mencicipi, itu memang akan menambah ilmu. Kalau cuma sesekali minum itu tidak akan bisa banyak tahu tentang ilmu tehnya ini. Karena teh puo itu nggak segampang yang kita tahu pengetahuannya. Karena teh puo itu adalah teh yang kayak semacam orang bilang misterius gitu loh. Jadi ada sesuatu di dalamnya, kenapa teh ini bisa begini, kenapa? Nah, kenapanya ini banyak. Kalau kita nggak banyak lihat, nggak banyak minum, itu kita susah jelasin. Karena dia satu-satunya teh ya yang seperti fine wine, benar-benar yang kalau masyarakat di Amerika kan, masyarakat bule kan taunya itu anggur berkualitas. Nah, anggur sama teh itu lebih susah lagi teh. Karena anggur itu mereka ada mesin bisa dites. Oh. Nah, bisa tahu ada berapa tahun. Karena kalau teh ini tidak ada satu alat yang bisa mengukur dia, tidak ada. Jadi cuma hanya melalui pengalaman. Ya. Pengalaman, jadi beda dengan wine, arak atau apa segalanya itu beda. Berarti tingkat kesusahan dan tingkat kemisteriusannya yang paling langka, yang paling misterius tuh justru teh. Teh itu nggak gampang. Kalau teh yang biasa-biasa mau dibelajarin gampang. Kalau teh puo itu mau dibelajar itu susah, perlu waktu yang lama. Betul. Makanya tadi kamu kan bilang kenapa bisa sampai begitu? Ya karena kamu perlu waktu yang banyak untuk mencicipi, untuk melihat. Kalau kamu tidak banyak mencicipi, tidak banyak melihat banyak jenis teh di luar, kamu nggak tahu ini segalanya, kamu susah mana yang teh benar, mana yang enggak.
Nah, sebetulnya teh benar atau tidak itu bukan bahasa seperti itu, adalah teh sesuatu masih yang baru atau berapa tahun kualitasnya, bahan bakunya itu seperti apa, bener nggak dia dari satu gunung, satu pohon, atau mungkin dia dari apa, dari gunung mana, bagaimana caranya. Nah, itu perlu kita tahu. Jadi kalau mau belajar teh pule itu nggak segampang yang kita pikir. Membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun saya rasa. Iya. Kita juga harus tahu bahan baku sebelumnya masih mentah, setelah dia dimatengin, lalu cara prosesnya itu banyak tahap, tata caranya banyak sekali. Jadi nggak segampang yang kita pikir. Oh, asal saya minum saya ini. Nah, tapi kalau untuk orang biasa cukup saya suka dan rasanya ini oke, ya udah. Tapi kalau untuk orang yang benar-benar mau buat mempelajarin atau mau buat koleksi, nah itu perlu dia tahu harus lebih banyak dan dia harus beli di tempat yang dia percaya. Ya, terutama untuk para kolektor teh ya. Iya. Nah, itu harus tahu teh mana yang value tinggi Iya. supaya bisa dikoleksi. Ya, kalau bagi kita cuman peminum teh untuk kesehatan yang terasa cocok di lidah kita yang mana yang enak ya mungkin. Tapi itu berguna sekali untuk kita mengetahui karena di luar juga kadang kita kalau tidak mengetahui bisa ada yang namanya teh palsu nggak Bu? Ada sih, misalnya sekarang kalau kita ke tempat jualan teh, you mau teh yang mana? Tinggal udah beli dalamnya, luarnya tinggal kita cetak. Oh, packagingnya. Packagingnya tinggal kita cetak aja. Jadi kita nggak tahu isi dalamnya tuh seperti apa. Nah, makanya itu kita harus hati-hati kalau beli teh. Jadi harus di tempatnya yang kamu percaya benar dan memang dan lidah kita mungkin sudah terbiasa mencicipi akan tahu ya Bu ya. Akan tahu. Ya lebih dekat karena kamu udah banyak minum dan banyak lihat, otomatis kamu kan udah lebih tahu. Nah, teman-teman, teh puol adalah teh yang misterius. Seperti wanita yang misterius. Harus ditelusuri dengan sangat pelan-pelan, man lai. Nggak bisa cepet-cepet ya Bu, nggak bisa, harus pelan-pelan, segala sesuatu itu slow but sure. Segala sesuatu yang slow itu pasti hasilnya tuh lebih yakin daripada yang cepet tapi nggak pasti ya. Jadi kita sama-sama belajar minum teh pelan-pelan, lebih sering lihat dan lebih sering mencicipi dan belajar dari ibu yang lebih berpengalaman jauh di atas kita, senior kita, Chang Pei. Iya, Pei. Ayo, minum lagi. Kenikmatan dunia Bu. Iya, ini lihat warnanya. Ini udah seduhan 4 kali loh. Iya, warna merahnya, terangnya, ya beningnya, jernih sekali. Aromanya juga. Aromanya masih mantap. Kalau lagi penat dengan kerjaan, dengan kejenuhan sehari-hari, luangkanlah waktu di rumah untuk ngeteh. Nggak terlalu banyak memakai banyak biaya, juga bisa santai bersama keluarga. Luangkan waktu, ya begini, santai minum teh di rumah. Iya. Iya. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini sekian. Nanti kita akan bertemu kembali di episode yang berikutnya. Oke? Salam sehat. Enak, bener. Di leher enak banget. Ini mau kasih lihat ya. Ini kan dalamnya ada 4, ipungnya ada 4, 2 kilo. Satu itu kan setengah kilo, 500 gram. Nah, ini tahun 98, ini bambunya udah lapuk kayak begini nih, udah pada rusak ini semua. Dan ini bambunya besar sekali. Nih, bambu besar. Ini bukan kertas, ini daun bambu. Ya, ini bukan kertas, ini daun bambu ini, udah pada lapuk begini nih. Udah pada rusak. Jadi ini salah satu tehnya yang bagus ini di dalamnya gitu. Menandakan tehnya sudah sangat tua. Iya, kayaknya ini udah tua. Kalau enggak, dia enggak bisa. Berarti tehnya sudah berusia 25 tahun. Iya. Ikong disimpan. Iya.